Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini suatu sukacita yang luar biasa. Kembali sebelum memasuki hari yang baru, kita boleh bersama merenungkan kebenaran firman Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan, tahun 2025 kita boleh melewati penyertaannya begitu sempurna buat saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan biarlah pagi hari ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 14 dan ayat 15. Saya akan bacakan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan, pagi hari ini saya memberikan judul Grundel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kita tahu ketika manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika Tuhan datang mencari Adam dan Hawa merasa takut. Karena mereka sudah melanggar firman Tuhan. Mereka sudah makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Sehingga pada saat Tuhan mencari Adam, Adam mengatakan bahwa perempuan itu sudah menyuruh saya untuk saya makan buah itu Tuhan. Di sini kita melihat Adam menyalahkan Hawa sehingga mereka jatuh dalam dosa. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita tanpa masalah. Tuhan tidak janjikan bahwa hidup kita tanpa tantangan. Ada kalanya seringkali kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Atau mungkin kita menyalahkan, kok seperti ini Tuhan? Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Atau orang Jawa katakan, grundel. Seringkali kan kita tidak berteriak-teriak, tetapi kita grundel dalam hidup kita. Mungkin bisa saja dengan cuaca yang kita alami, dengan kesehatan yang sedang kita alami. Mungkin dengan kita melihat perekonomian yang ada hari-hari ini. Di dalam pekerjaan kita, ada banyak hal seringkali yang membuat kita grundel Bapak Ibu, atau kita bersungut-sungut. Tetapi bersyukur firman Tuhan selalu datang dalam hidup kita. Mengingatkan buat setiap kita untuk kita tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang kita kasihi, seringkali ketika kita grundel, ketika kita kehilangan yang namanya sukacita, kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi ketika kita dapat melakukan untuk kita tidak grundel, tidak bersungut-sungut, itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Demikian juga teladan yang Yesus berikan dalam hidup kita. Dia rela berikan nyawanya di atas kayu salib untuk dia mati menebus dosa kita. Itu adalah bukti ketaatan Allah untuk menebus setiap kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah hari-hari ini apa yang bisa kita kerjakan. Kita mau tetap terus dengar firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Bahkan kita renungkan dan izinkan firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Sebab kita percaya, kita tahu dengan kekuatan kita hari-hari ini kita tidak akan bisa. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan sendiri sudah berkata. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Biarlah itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita mau izinkan Roh Kudus itu tinggal dan berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan selalu memampukan kehidupan kita. Bapak Gembala sering katakan bahwa mesin itu butuh yang namanya pelumas. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Bahkan Yesus sendiri rela pergi kepada Bapa untuk dia minta apa? Dia minta memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yang selalu memberikan pertolongan buat kita. Bahkan Roh Kudus yang akan selalu menghibur kehidupan kita. Sehingga kita percaya Bapak Ibu ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita.
masalah apapun, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi. Bahkan di tengah dunia yang gelap sekalipun, di tengah dunia yang bengkok hari-hari ini, kita tetap bisa menjadi terang. Kita tetap menjadi berkat di tengah dunia yang gelap hari-hari ini. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan buat setiap kita. Kita mau lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Biarlah tidak ada grundel yang keluar dari hidup kita. Sehingga hidup kita senantiasa menjadi terang dan berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu datang dalam hidup kami. Mengingatkan kepada setiap kami mau melakukan apapun Tuhan dengan sukacita. Kami mau melakukan apapun, baik itu pekerjaan kami, pelayanan kami dengan penuh sukacita. Tanpa kami harus bersungut-sungut. Kami mau tetap terus izinkan Roh Kudus itu tinggal dan berkarya dalam hidup kami. Kami Tuhan percaya ketika Engkau ada dan tinggal dalam hidup kami, maka kuasa-Mu itu nyata. Kuasa-Mu yang nyata Engkau nyatakan bagi umat-umat-Mu. Engkau percaya kuasa Tuhan itu nyata juga bagi setiap kami. Engkau adalah Allah penyembuh kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terus mampukan setiap kami untuk kami menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada Bapa. Berkati setiap umat-umat-Mu, apapun yang sedang umat-umat-Mu hadapi. Biarlah iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena Engkau Allah Immanuel yang selalu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan masuki hari yang baru. Biarlah kami mau penuh sukacita, kami penuh damai sejahtera. Karena Engkau ada beserta kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami masuki hari ini. Haleluya. Amin.